Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dengan peserta didik. Sebagai seorang pendidik atau guru, pastinya harus mempunyai suatu keterampilan dasar untuk mengajarkan ilmu kepada siswanya. Seorang guru yang mempunyai peran sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator diharuskan mempunyai keterampilan-keterampilan dasar mengajar yang baik. Salah satu keterampilan dasar mengajar tersebut yaitu untuk memimpin diskusi kelompok kecil, yang mana dengan adanya diskusi tersebut dapat melatih cara berpikir siswa. Membimbing diskusi kelompok kecil adalah proses mengatur keterlibatan sekelompok siswa dalam interaksi belajar mengajar yang bertujuan memecahkan suatu masalah yang diikuti dengan pengambilan kesimpulan. Dan diskusi kelompok adalah hubungan interaktif antar kelompok-kelompok kecil siswa yang dibentuk untuk kebutuhan pembelajaran dengan dibimbing guru untuk saling berbagi informasi, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan. Komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yang pertama, memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Yang kedua, memperjelas masalah maupun usulan atau pendapat. Yang ketiga, menganalisis pandangan atau pendapat siswa. Yang keempat, meningkatkan usulan siswa. Yang kelima, menyebarluaskan kesempatan berpartisipasi. Dan yang terakhir, menutup diskusi. Perlu diperhatikan dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yang pertama, agar jangan sampai diskusi didominasi oleh seorang siswa dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa lain, apalagi oleh guru. Yang kedua, hindarkan monopoli pembicaraan oleh siswa tertentu. Yang ketiga, hindarkan pembicaraan yang tidak relevan dengan topik diskusi. Yang keempat, mengatur siswa agar semua berpartisipasi dengan mendorong serta memberi kesempatan kepada siswa yang enggan untuk berpartisipasi. Yang kelima, memperjelas serta mempertegas sumbangan pemikiran siswa terhadap pemecahan masalah yang didiskusikan. Dan yang terakhir, mengakhiri diskusi dengan membuat kesimpulan secara efektif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Oke anak-anak, siapa yang hari ini gak masuk? Ada yang gak masuk? Coba dicek teman sebangkunya. Ada yang tahu? Ada yang gak masuk? Ada, Bu. Bunga lagi sakit. Oh, Bunga lagi sakit. Ya udah, kita sama-sama doain biar Bunga cepat sembuh dan bisa masuk kembali ke sekolah. Oke? Oke, baik. Sekarang dibuka bukunya. Semuanya silahkan. Hari ini kita akan belajar mengenai salah satu materi fikih, yaitu materi fikih mengenai najis. Nah, kenapa sih materi ini benar-benar penting buat dipelajari? Karena materi ini menjadi salah satu dasar bagi kita yang ingin belajar lebih lanjut mengenai ibadah. Najis sendiri artinya adalah kotoran yang menghalangi diri kita dari keadaan suci sehingga kita tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah yang salah satu syaratnya adalah suci dari najis. Oke, di sini Ibu mau tanya, siapa yang udah tahu salah satu jenis najis yang ada di dalam materi kita hari ini? Saya, Bu. Najis muaffafah, yaitu najis ringan. Oke, bagus Anas. Ada lagi yang tahu jenis najis yang lain? Coba diangkat tangannya. Siapa yang tahu? Masih ada 2 jenis lagi najis yang harus kita ketahui. Siapa yang mau coba jawab? Najis mutawasito atau najis sedang, Bu. Najis mughaladzah atau najis berat. Oke, baik. Untuk lebih lanjut, kita akan mendiskusikan tentang najis ini. Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Satu kelompok berisikan 2 orang. Berhubung hari ini siswanya hanya ada 5, salah satunya harus berisikan 3 orang. Yang satunya lagi 2 orang. Oke, langsung dibagi aja kelompoknya. Yuk, langsung merapat ke teman-teman kelompoknya masing-masing. Oke, sudah di tempatnya masing-masing. Untuk kelompok Cynthia dan Anas, di kelompok 1 kalian membahas mengenai najis ringan. Sedangkan di kelompoknya Melisa, Susi, dan Tina, kalian membahas mengenai najis sedang dan najis yang berat. Oke, boleh dimulai langsung diskusinya. Ibu beri waktu selama 15 menit dimulai dari sekarang.
Oke, baik anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Waktunya tinggal 5 menit lagi. Saya Bu, Ya, Melisa silakan mau bertanya apa? untuk contohnya itu contoh najisnya atau contoh kasusnya ya Bu? Oke, bagus. Untuk sekarang kita hanya membahas mengenai contoh najisnya saja ya. Oke Bu, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, silakan dilanjut diskusinya. Baik anak-anak, waktunya sudah 15 menit, sudah habis. Baik, dipersiapkan kesimpulannya yang akan dipresentasikan. Ibu akan mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1, perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-teman. Oke, jadi hasil diskusi dari kelompok 1 yaitu membahas tentang najis muhafafah atau najis ringan. Salah satu contoh dari najis muhafafah adalah air kencing bayi berjenis kelamin laki-laki dengan usia kurang dari 2 tahun. Dan bayi tersebut hanya meminum air susu ibu, belum mengonsumsi makanan jenis lainnya. Selain itu, contoh selanjutnya dari najis ringan adalah mazi atau air yang keluar dari lubang kemaluan akibat rangsangan. Selain itu, contoh selanjutnya dari najis ringan adalah mazi atau air yang keluar dari lubang kemaluan akibat rangsangan yang keluar tanpa mengucap. Kemudian cara membersihkan najis ini yaitu dengan menggunakan percikan air, mandi dan berwudu, dan mencuci dengan sabun. Demikian presentasi dari kelompok 1. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, baik. Selanjutnya kelompok 2 sekaligus kelompok yang terakhir. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai najis sedang dan berat. Kami dari kelompok 2 menjelaskan tentang najis mutawasitoh dan najis mughalazoh. Yang pertama, najis mutawasitoh termasuk ke dalam najis sedang. Contoh dari najis sedang ini adalah sesuatu yang keluar dari tubuh dan tubuh manusia atau binatang, terkecuali air mani. Selain itu, contoh lainnya adalah khamr atau minuman keras dan susu hewan dari binatang yang tidak halal untuk dikonsumsi. Bangkai makhluk hidup, kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang juga digolongkan sebagai najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh dibedakan kembali menjadi 2 jenis, yaitu najis ainiyah dan najis hukumiyah. Secara sederhana, najis ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya. Najis ini dapat terlihat rupanya dan tercium baunya, serta dapat dirasakan rasanya. Contoh dari najis ainiyah adalah air kencing yang masih terlihat dengan jelas wujud dan baunya. Cara untuk membersihkan najis ainiyah adalah dengan 3 kali mencuci menggunakan air, lalu ditutup dengan menyiram lebih banyak pada bagian yang terkena najis. Sedangkan jenis najis sedang lainnya yaitu najis hukumiyah. Najis hukumiyah adalah najis yang tidak terlihat rupanya, tidak berbau, dan tidak ada rasa. Contoh najis hukumiyah adalah air kencing bayi yang telah mengering sehingga tidak meninggalkan bekas apapun, baik dari segi rupa yang tidak terlihat oleh mata dan tidak berbau. Contoh lain dari najis ini adalah air khamr yang telah mengering. Cara membersihkannya yaitu cukup dengan menggunakan air mengalir dengan volume yang lebih besar daripada najis tersebut. Selanjutnya ada najis mughalazoh yaitu najis berat. Yang termasuk ke dalam najis berat yaitu ada anjing, babi, dan juga darah. Kemudian cara yang dapat dilakukan untuk bersucinya itu dengan membasuh bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali. Yaitu basuhan tersebut dengan menggunakan air yang tercampur dengan debu atau tanah, lalu disusul dengan membasuhnya menggunakan air. Namun sebelum dibersihkan dengan air, najis mughalazoh yang mengenai tubuh atau pakaian harus benar-benar hilang wujudnya terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, presentasi yang bagus kelompok 2. Yuk kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Sampai di sini, adakah dari kalian masing-masing kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan? Bisa dari kelompok 1, serasa ada yang belum jelas dari kelompok 2 dan mau dipertanyakan, silakan. Untuk kelompok 2 juga silakan jika ingin menanyakan materi yang sekiranya menarik untuk didiskusikan kepada kelompok 1. Yuk, siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Saya Bu, saya bertanya. Saya pernah mendengar kalau muntah itu salah satu bentuk najis. Apakah itu benar Bu? Oke, pertanyaan yang bagus Anas, silakan karena ini termasuk pada materi kelompok 2. Untuk kelompok 2, Ibu persilahkan menjawab pertanyaan dari Anastia. Ya Bu, menurut kelompok kami muntahan juga dihukumi sebagai najis Bu. Yakni muntahan yang berasal dari lambung. Adapun yang keluar dari dada seperti dahak, ludah, atau turun dari otak seperti ingus itu tidak najis Bu, termasuk iler. Oke, diskusi yang bagus untuk tes semua kita tepuk tangan.
udah lengkap banget dengan contoh-contoh najis yang seperti tadi kita bicarakan di awal sebelum diskusi. Baik anak-anak, karena hari ini pembelajarannya sudah habis waktunya, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan penjelasan singkat kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Bahwa kita harus berusaha sebisa mungkin menghindari ya dari kotoran-kotoran yang bisa berkembang menjadi najis, dalam artian termasuk kepada jenis-jenis najis tadi, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Jikalau misalnya kita tidak sengaja terkena najis yang tadi sudah disebutkan, kita bisa membersihkannya. Nah, cara membersihkannya ini disebut dengan toharoh atau bersuci. Jadi, kalau misalnya kita tahu kita terkena najis, maka hendaklah kita langsung membersihkannya. Oke, selain itu, tadi juga najis terbagi menjadi berapa anak-anak? Menjadi tiga. Terdapat 3 tingkatan. Yang pertama najis ringan, yang kedua najis sedang, dan yang ketiga adalah najis berat. Oke, semoga pembelajaran hari ini bisa menambah pengetahuan kita, khususnya dalam pengetahuan mengenai najis, sehingga kita bisa menyempurnakan lagi ibadah kita dengan cara memperhatikan kebersihan dari pakaian kita. Oke, baik anak-anak. Ibu tutup. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Sampai berjumpa lagi.